Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada saat ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sangat baik, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu dari pagi hingga malam ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 5 ayat 3-5. Tertulis demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa karena kasih setia-Nya dan kebaikan-Nya yang sudah kita terima di sepanjang hari ini. Tuhan itu baik, sangat baik, dan patut kita bersyukur dan bersukacita selalu. Ada seekor binatang ciptaan Tuhan yang ukurannya kecil, namun sangat bermanfaat bagi kehidupan kita manusia. Binatang itu bernama lebah. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari lebah. Di antaranya adalah lebah seringkali kita takuti, dan mungkin sebagian dari kita tidak menyukainya. Tapi kita mengkonsumsi madu yang dihasilkannya. Lebah mempunyai sayap yang ukurannya lebih kecil dari tubuhnya, dan kelihatannya begitu lemah. Tapi dengan kepakan sayapnya yang berjumlah 200 kali per detik, ia dapat terbang. Tanpa lebah, sebagian besar tanaman di dunia ini tidak akan ada, karena tidak ada penyerbukan. Dan satu lagi yang menarik saudara, dalam prosesnya dari larva kemudian menjadi seekor lebah yang bisa terbang, lebah harus melewati proses perjuangan yang berat untuk keluar dari sebuah sel atau tempat yang berbentuk heksagonal. Pergerakan lebah untuk keluar dari sel itu membuat lapisan semacam lilin yang menutupi sayapnya menjadi terlepas, dan saat ia sudah berada di luar dari sel heksagonal itu, lebah tersebut dapat menggerakkan sayapnya dan terbang kemana ia mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti lebah yang harus melewati suatu proses, kita pun demikian adanya dalam kehidupan ini. Proses hidup seringkali tidak mengenakan, tapi harus kita lalui dan jalani. Saat kita berhasil keluar dari proses itu, kita menjadi lebih kuat dan memiliki kemampuan yang tidak terduga, yang merupakan pembentukan dari Tuhan. Dalam ayat ini saudara, kita membaca bahwa kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ada kesengsaraan tertentu yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Di antaranya secara khusus adalah kesengsaraan karena kebenaran.
Ini sama halnya dengan menderita bagi Kristus. Kelihatannya saudara, kesengsaraan itu menjadi hambatan bagi kebahagiaan dan menimbulkan kekecewaan secara manusia. Tapi berkebalikan dengan apa yang kelihatannya akan terjadi, kita justru bermegah di dalamnya. Kita tidak kecewa, tapi sebaliknya kita malah berbahagia karena kasih anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk menjalani situasi yang disebutkan sebagai kesengsaraan ini. Kesengsaraan atau penderitaan karena Kristus adalah suatu kehormatan dan kebahagiaan. Itu menimbulkan ketekunan, ketahanan uji, pengharapan, dan suatu upah surgawi yang pasti dari Tuhan. Kesengsaraan karena kebenaran merupakan proses yang harus kita semua jalani sebagai orang-orang percaya. Ini sekali lagi bukanlah suatu hal yang mengecewakan, tapi membanggakan. Kita bermegah di dalamnya. 1 Petrus 3 ayat 14 mengatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Proses kesengsaraan atau penderitaan ini membuat kita menjadi semakin kuat, bagaikan baja yang kuat dan seperti emas yang murni, yang dihasilkan melalui proses pemanasan api yang tinggi. Demikianlah kita juga menjadi semakin kuat dan murni di hadapan Tuhan karena proses kesengsaraan yang kita lalui. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun bentuk kesengsaraan atau penderitaan saudara, pahamilah itu sebagai sebuah proses yang diizinkan Tuhan untuk membuat saudara lebih kuat. Hargai setiap proses yang ada dan relakan hati untuk dibentuk, meskipun mungkin terasa tidak enak. Mungkin terkadang kita merasa ingin lari, kita ingin hidup dalam kenyamanan, bebas dari tekanan. Tapi mari sekali lagi, hargai dan ikuti setiap proses dari Tuhan yang dikerjakannya atas kita. Kesengsaraan di dalam Kristus adalah sebuah kebahagiaan dan kemegahan yang menghasilkan kemenangan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa kami dapat bermegah di dalam setiap kesengsaraan yang Tuhan izinkan terjadi. Penderitaan ataupun kesengsaraan karena kebenaran merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami menghargai setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Semua proses kehidupan itu kami sadari membuat kami lebih kuat. Kami menjadi tekun di dalam Tuhan, membentuk iman kami supaya tahan uji dan menimbulkan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikan selalu ya Tuhan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, agar kami senantiasa ingat dan hidup di dalamnya. Saat ini kami berdoa bagi setiap dari kami yang sedang dalam keadaan sakit, mungkin ada di rumah atau di rumah sakit, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan, berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Kuasa Tuhan bekerja pada saat ini, mengalir dalam setiap tubuh kami. Dan bagi yang sedang dalam masalah persoalan, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan kekuatan, jalan keluar, mujizat-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap mereka. Berkati dan lindungi kami ya Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupi dan naungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu.
Berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.